Pernahkah Bapak Ibu merasakan satu kabar kecil yang tiba-tiba membuat hati seperti berhenti sebentar? Bukan kabar yang mewah, bukan janji besar, hanya satu kalimat yang muncul di layar ponsel. Kabar 5 Mei 2026, gaji ke-13 pensiunan makin dekat, ini rinciannya. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya judul biasa. Tapi bagi pensiunan, kalimat itu bisa langsung menyentuh banyak hal. Ada kebutuhan sekolah cucu yang mulai dipikirkan. Ada obat yang harus dibeli, ada tagihan yang menunggu, ada dapur yang harus tetap menyala, ada rasa ingin sedikit bernapas lebih lega setelah berbulan-bulan menghitung uang dengan sangat hati-hati. Tetapi Bapak Ibu, justru karena kabar ini menyentuh harapan, kita harus membahasnya dengan kepala dingin. Makin dekat terdengar melegakan, tetapi belum tentu berarti sudah ada tanggal pencairan yang pasti. Ini rinciannya terdengar lengkap, tetapi tetap harus dilihat apakah rinciannya bersumber resmi atau masih berupa pembahasan umum. Hari ini kita akan bicara dengan tenang, jujur dan penuh hormat apa yang perlu dipahami pensiunan tentang kabar gaji ke-13 2026, apa yang masih harus diverifikasi dan bagaimana Bapak Ibu bisa menyambut kemungkinan kabar baik tanpa panik dan tanpa tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, pensiunan TNI dan Polri, janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua tercinta di rumah. Semoga Bapak Ibu hari ini diberi kesehatan, hati yang tenang, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari kabar yang membingungkan. Semoga setiap informasi yang masuk ke ponsel Bapak Ibu membawa manfaat, bukan kegelisahan. Karena kita tahu di masa pensiun, satu kabar tentang penghasilan bisa terasa sangat besar. Bukan karena Bapak Ibu ingin berlebihan, tetapi karena setiap rupiah biasanya sudah punya tujuan. Hari ini kita membahas kabar yang membuat banyak pensiunan memperhatikan. Gaji ke-13 pensiunan 2026 disebut makin dekat. Judul seperti ini tentu menimbulkan rasa penasaran. Apakah benar sudah dekat? Apa yang dimaksud dengan rincian? Apakah pensiunan termasuk dalam pembahasan? Apakah ada tanggal? Apakah ada nominal? Apakah semua penerima pensiun akan mendapat hal yang sama? Pertanyaan seperti itu sangat wajar. Tetapi dalam pembahasan keuangan pensiun kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh mengarang kepastian. Kita tidak boleh menyebut tanggal cair jika belum ada dasar resmi. Kita tidak boleh menyebut nominal sebagai fakta jika hanya contoh atau asumsi. Yang bisa kita lakukan adalah membaca kabar dengan bijak, memisahkan fakta dari rumor, dan menjaga Bapak Ibu agar tetap tenang. Untuk keluarga yang ikut menonton, terutama anak dan cucu, mohon dampingi orang tua dengan sabar. Jangan menertawakan ketika mereka bertanya soal gaji ke-13. Bagi mereka ini bukan sekadar kabar. Ini bisa menjadi bagian dari rencana belanja, kesehatan, dan bantuan kecil untuk keluarga. Mari kita simak sampai akhir dengan hati yang tenang. Bukan untuk panik, bukan untuk percaya membabi buta, tetapi untuk memahami. Mengapa kabar tentang gaji ke-13 selalu menjadi perhatian besar bagi pensiunan? Karena gaji ke-13 bukan sekadar tambahan uang di atas kertas. Dalam kehidupan nyata, tambahan seperti ini sering dikaitkan dengan kebutuhan pertengahan tahun. Ada keluarga yang menunggu biaya pendidikan, ada cucu yang masuk sekolah, ada kebutuhan rumah yang tertunda, ada pengobatan yang tidak bisa selalu ditunda, ada pula pensiunan yang ingin melunasi kewajiban kecil agar pikiran lebih lega. Bagi pensiunan, penghasilan bulanan seringkali sudah dihitung sejak awal. Sebagian untuk kebutuhan pokok, sebagian untuk listrik dan air, sebagian untuk obat, sebagian untuk transportasi, sebagian lagi mungkin disisihkan untuk membantu anak atau cucu. Kalau ada kabar tambahan, hati langsung bertanya, apakah bulan ini bisa sedikit lebih longgar? Disitulah letak besarnya kabar ini. Ia bukan hanya menyangkut dompet, ia menyangkut rasa aman, ia menyangkut martabat, ia menyangkut perasaan bahwa pengabdian panjang tetap diperhatikan. Tetapi masalahnya, kabar yang menyenangkan juga bisa menjadi sumber kebingungan kalau tidak disampaikan dengan jelas. Kata makin dekat bisa membuat orang merasa pencairan sudah di depan mata. Padahal dalam informasi publik, makin dekat bisa berarti pembahasan semakin ramai, waktu tahun anggaran semakin berjalan, atau masyarakat mulai menunggu pola yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Belum tentu itu berarti sudah ada tanggal resmi. Begitu juga dengan kata rincian. Rincian yang benar seharusnya menjelaskan dasar, penerima, komponen, waktu, dan mekanisme. Kalau rincian hanya berupa dugaan, contoh, atau rangkuman dari kebiasaan sebelumnya, maka harus disebut sebagai perkiraan, bukan kepastian.
Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak, karena yang paling berbahaya bukan hanya kabar salah. Yang paling berbahaya adalah kabar setengah benar yang dibaca seolah-olah sudah pasti. Kabar seperti ini bisa membuat orang membuat rencana keuangan terlalu cepat. Misalnya, seorang pensiunan mendengar bahwa gaji ke-13 makin dekat, lalu berani berutang kecil karena merasa sebentar lagi ada tambahan. Atau ada yang langsung menjanjikan bantuan kepada keluarga, atau ada yang membeli barang dengan harapan dana segera masuk. Kalau ternyata informasi itu belum final, beban pikiran bisa bertambah. Maka pertanyaan besar hari ini adalah, bagaimana menyikapi kabar gaji ke-13 2026 secara bijak? Bagaimana tetap berharap tanpa panik? Bagaimana memahami rincian tanpa menganggap semua hal sudah pasti? Dan bagaimana melindungi diri dari kabar palsu yang memanfaatkan isu gaji ke-13. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa yang sederhana. Gaji ke-13 dikenal masyarakat sebagai salah satu bentuk tambahan penghasilan yang biasanya sangat ditunggu, terutama karena sering dikaitkan dengan kebutuhan pertengahan tahun. Namun untuk setiap tahun, detailnya tetap harus mengikuti aturan resmi yang berlaku. Artinya, meskipun masyarakat mengingat pola dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2026 tetap perlu melihat pengumuman dan ketentuan resmi. Ini penting sekali. Banyak orang sering memakai pola masa lalu sebagai dasar keyakinan. Mereka berkata, biasanya seperti ini, lalu berubah menjadi pasti seperti ini. Padahal dalam urusan kebijakan keuangan negara, kata biasanya tidak sama dengan pasti. Pola bisa membantu memahami kemungkinan, tetapi keputusan resmi tetap menjadi pegangan utama. Untuk pensiunan, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah pensiunan termasuk penerima, bagaimana komponennya, kapan dibayarkan, apakah ada perbedaan antara pensiunan ASN, TNI, Polri, janda atau duda pensiunan, apakah nominalnya sama dengan yang dibayangkan masyarakat? Pertanyaan ini harus dijawab dengan hati-hati. Jika sudah ada aturan resmi, maka kita bisa merujuk pada aturan tersebut. Jika belum ada informasi resmi yang lengkap, maka kita harus menyebutnya sebagai hal yang masih perlu dipantau. Tidak boleh asal menyimpulkan. Judul kabar 5 Mei 2026 juga perlu dipahami secara benar. Tanggal 5 Mei bisa berarti tanggal pembahasan, tanggal update informasi, tanggal isu ramai, atau tanggal konten dibuat. Jangan otomatis menganggap tanggal tersebut sebagai tanggal pencairan. Dalam dunia informasi keuangan pensiun, kesalahan membaca tanggal bisa membuat banyak orang menunggu sesuatu yang belum tentu dijanjikan. Kemudian frasa makin dekat harus dibaca sebagai sinyal untuk mulai memperhatikan informasi, bukan sebagai bukti bahwa dana pasti masuk dalam waktu tertentu. Kalau memang ada jadwal resmi, biasanya ada penjelasan yang lebih tegas. Siapa penerima, kapan periode pembayaran, lembaga mana yang menyalurkan, dan dasar kebijakannya. Sementara kata rincian harus selalu diuji. Apakah rincian itu bersumber resmi? Apakah hanya menjelaskan gambaran umum? Apakah ada angka yang disebut sebagai contoh? Apakah ada klaim yang terlalu pasti tanpa dasar? Bapak Ibu, cara memahami kabar seperti ini adalah dengan membagi informasi menjadi 4 kategori. Pertama, fakta resmi. Informasi yang bisa dicek dari lembaga berwenang. Kedua, pembahasan isu yang sedang dibicarakan tetapi belum tentu final. Ketiga, asumsi atau perkiraan, dugaan berdasarkan pola atau pengalaman sebelumnya. Keempat, rumor, kabar tanpa sumber jelas yang menyebar dari satu orang ke orang lain. Kalau kita bisa membedakan 4 hal ini, Bapak Ibu akan lebih aman. Tidak mudah panik, tidak mudah tertipu, tetapi juga tidak tertutup terhadap kabar baik. Mari kita bedah satu persatu agar Bapak Ibu bisa memahami isu gaji ke-13 2026 dengan lebih jernih. Pertama, apa arti gaji ke-13 makin dekat? Secara bahasa, kalimat ini memberi kesan bahwa waktu pembahasan atau kemungkinan pembayaran semakin mendekati periode yang biasanya ditunggu. Namun, kalimat ini belum cukup untuk menjadi kepastian. Kita harus bertanya, dekat berdasarkan apa? Apakah ada pengumuman resmi? Apakah ada aturan yang sudah diterbitkan? Apakah ada pernyataan dari pihak berwenang? Atau hanya berdasarkan pola umum yang pernah terjadi sebelumnya? Kalau belum ada sumber resmi yang jelas, maka kalimat makin dekat sebaiknya dipahami sebagai pengingat untuk memantau, bukan sebagai janji pencairan. Kedua, apa saja rincian yang seharusnya diperhatikan? Rincian yang benar bukan hanya kapan cair. Rincian yang perlu diperhatikan meliputi dasar kebijakan, kelompok penerima, komponen pembayaran, mekanisme penyaluran, serta informasi keamanan. Banyak orang hanya ingin tahu tanggal dan nominal. Padahal, dalam kebijakan pensiun, detail penerima dan mekanisme juga sangat penting. Kalau suatu informasi hanya menyebut segera cair,
tanpa menjelaskan dasar, itu belum cukup. Kalau hanya menyebut semua dapat tanpa menjelaskan kategori, itu perlu dicek. Kalau hanya menyebut angka tanpa sumber resmi, itu harus diperlakukan sebagai klaim yang belum terverifikasi. Ketiga, apakah pensiunan biasanya memperhatikan gaji ke-13 karena kebutuhan tertentu? Ya, dan itu sangat wajar. Gaji ke-13 sering dikaitkan dengan kebutuhan pertengahan tahun. Bagi keluarga aktif, sering dihubungkan dengan pendidikan anak. Bagi pensiunan, bisa berkaitan dengan kebutuhan cucu, kebutuhan kesehatan, perbaikan rumah, atau pelunasan kewajiban kecil. Namun Bapak Ibu perlu menjaga agar kabar yang belum pasti tidak langsung masuk ke rencana belanja. Uang yang belum resmi diterima jangan diperlakukan seperti uang yang sudah ada di rekening. Ini bukan pesimis, ini cara aman menjaga keuangan. Keempat, bagaimana jika ada pihak yang menyebut tanggal pencairan? Periksa sumbernya. Jika tanggal itu tidak berasal dari pengumuman resmi atau sumber berwenang, jangan jadikan pegangan. Tanggal yang beredar di media sosial seringkali bisa berarti tanggal pembahasan, bukan tanggal pembayaran. Kesalahan membaca tanggal bisa membuat hati menunggu dengan gelisah. Kelima, bagaimana jika ada yang menyebut nominal? Nominal harus sangat hati-hati. Jika tidak ada dasar resmi, jangan percaya begitu saja. Jika ingin menjelaskan nominal sebagai contoh, harus disebut sebagai contoh, bukan angka resmi. Dalam kebijakan seperti gaji ke-13, komponen dan besaran bisa bergantung pada aturan yang berlaku. Karena itu jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan angka yang belum pasti. Sebagai ilustrasi sederhana, bukan angka resmi. Bayangkan seseorang mengira akan menerima tambahan dalam jumlah tertentu, lalu langsung merencanakan belanja besar. Ternyata jumlahnya berbeda atau informasinya belum benar. Yang muncul bukan kelegaan, tetapi kekecewaan. Maka lebih baik menunggu kepastian daripada membangun rencana di atas dugaan. Keenam, apakah semua pensiunan otomatis sama? Belum tentu bisa disimpulkan tanpa aturan resmi. Dalam kebijakan keuangan, kategori penerima bisa memiliki ketentuan masing-masing. Bisa berkaitan dengan status pensiun, jenis penerima, data administrasi, atau aturan lain. Karena itu, jangan mudah percaya pada kalimat semua pasti sama jika tidak ada dasar tertulis. Ketujuh, mengapa kabar seperti ini sering menjadi viral? Karena menyentuh kebutuhan nyata. Kabar tentang tambahan penghasilan selalu menarik perhatian, terutama ketika harga kebutuhan hidup terasa berat. Media sosial mempercepat penyebaran kabar, tetapi tidak selalu memperjelas makna kabar. Akibatnya, orang lebih cepat menerima judul daripada memahami isi. Kedelapan, apa yang harus dilakukan kalau menerima pesan berantai tentang gaji ke-13? Jangan langsung sebarkan. Baca dulu, cek sumber, lihat apakah ada tautan mencurigakan. Jika informasi meminta data pribadi, berhenti. Jika meminta biaya, curigai. Jika memakai kata-kata terlalu mendesak seperti segera daftar atau kalau tidak dana hangus, maka Bapak Ibu harus waspada. Kesembilan, bagaimana peran keluarga? Keluarga sangat penting. Anak dan cucu bisa membantu orang tua mengecek sumber informasi. Jangan memarahi orang tua yang bertanya. Bagi mereka, kabar ini bisa terasa sangat penting. Jawablah dengan lembut. Kita cek dulu dari sumber resmi ya. Kalimat sederhana seperti itu bisa menenangkan. Kesepuluh, bagaimana menjaga hati agar tidak terlalu berharap. Bapak Ibu boleh berharap, harapan itu manusiawi. Tetapi harapan yang sehat tidak membuat kita gegabah. Harapan yang sehat berkata, semoga ada kabar baik tetapi saya tunggu kepastian. Harapan yang sehat tidak mengklik tautan sembarangan, tidak memberikan data pribadi, tidak membuat utang baru, tidak menyebarkan kabar yang belum jelas. Kesebelas, bagaimana jika nanti benar ada pengumuman resmi? Jika ada pengumuman resmi yang jelas, maka sambut dengan syukur, baca detailnya. Perhatikan siapa penerima, bagaimana mekanisme, dan kapan prosesnya. Jangan terburu-buru percaya pada pihak yang menawarkan bantuan pencairan lebih cepat. Ikuti jalur resmi. Ke-12, bagaimana jika masih belum ada kepastian? Kalau masih belum ada kepastian, tetap tenang. Tidak adanya kepastian hari ini bukan berarti kabar buruk, itu hanya berarti kita belum boleh menyimpulkan. Dalam urusan pensiun, lebih baik terlambat percaya tetapi benar, daripada cepat percaya tetapi salah. Sekarang kita masuk ke bagian pemeriksaan realitas. Bagian ini sangat penting, karena kabar tentang gaji ke-13 sering menjadi lahan subur bagi kesalahpahaman dan penipuan. Pertama, makin dekat, bukan berarti pasti cair besok. Kalimat itu harus dibaca hati-hati. Tanpa pengumuman resmi,
Kita tidak boleh menyimpulkan tanggal atau waktu pasti. Kedua, rincian tidak selalu berarti fakta final. Ada rincian yang berupa penjelasan umum, ada rincian yang berupa asumsi, ada rincian yang berupa contoh, ada juga rincian yang bersumber resmi. Tugas kita adalah membedakan. Ketiga, jangan percaya pada pesan yang hanya berisi klaim tanpa sumber. Misalnya, sudah pasti cair tanggal sekian, tetapi tidak ada rujukan, atau semua pensiunan dapat nominal tertentu, tetapi tidak ada dasar resmi. Informasi seperti itu harus ditahan dulu. Keempat, waspadai tautan palsu. Jika ada pesan yang mengaku untuk mengecek penerima gaji ke-13, lalu meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, atau kode OTP, jangan diisi. Kode OTP tidak boleh diberikan kepada siapapun. Ini sangat penting. Kelima, jangan percaya pada biaya pencairan. Jika ada pihak yang meminta uang administrasi, biaya verifikasi, atau biaya percepatan, curigai. Hak pensiunan tidak seharusnya diproses melalui orang tidak dikenal yang meminta transfer pribadi. Keenam, jangan membuat utang berdasarkan kabar yang belum resmi. Ini perlu ditegaskan. Kalau uang belum pasti masuk, jangan jadikan kabar itu sebagai jaminan. Masa pensiun membutuhkan kehati-hatian, karena kesalahan kecil dalam keuangan bisa terasa lama dampaknya. Ketujuh, jangan menyebarkan kabar sebelum dicek. Bapak Ibu mungkin berniat membantu teman pensiunan lain, tetapi kalau informasinya salah, justru bisa membuat banyak orang panik. Menahan kabar yang belum jelas adalah bentuk tanggung jawab. Kedelapan, jangan percaya hanya karena tampilan informasi terlihat rapi. Logo bisa disalin, desain bisa dibuat meyakinkan, bahasa bisa dibuat formal. Yang penting adalah sumbernya. Kesembilan, jangan merasa malu untuk bertanya. Kalau bingung, tanyakan kepada keluarga, teman yang paham, atau sumber resmi. Orang bijak bukan orang yang selalu tahu duluan. Orang bijak adalah orang yang mau memeriksa sebelum bertindak. Kesepuluh, ingat prinsip sederhana ini. Kabar yang benar akan tetap benar meskipun kita memeriksanya lebih dulu. Kabar yang palsu justru takut diperiksa. Bapak Ibu, mari kita bicara dari sisi hati. Masa pensiun sering disebut masa menikmati hidup. Tetapi banyak pensiunan tahu menikmati hidup tidak selalu mudah ketika biaya terus berjalan. Ada hari-hari ketika uang harus dihitung pelan-pelan. Ada saat ketika kebutuhan sendiri ditunda demi keluarga. Ada waktu ketika Bapak Ibu ingin membantu cucu, tetapi di sisi lain juga harus memikirkan obat dan kebutuhan rumah. Banyak pensiunan tidak mengeluh, mereka hanya diam, mereka tetap tersenyum ketika cucu datang, mereka tetap berkata tidak apa-apa meskipun sebenarnya sedang menghitung sisa uang, mereka tetap berusaha mandiri meskipun tubuh tidak sekuat dulu. Karena itu, kabar tentang gaji ke-13 terasa begitu dekat. Ia membawa bayangan tentang sedikit kelegaan. Mungkin bisa membeli kebutuhan yang tertunda, mungkin bisa menyimpan sedikit dana darurat, mungkin bisa membantu keluarga tanpa terlalu khawatir, mungkin bisa membuat hati lebih ringan. Tetapi Bapak Ibu, harapan seperti ini harus dijaga. Jangan biarkan orang lain mempermainkannya. Jangan biarkan judul yang terlalu manis membuat kita lupa memeriksa. Jangan biarkan kabar yang belum jelas mengambil alih ketenangan. Bapak Ibu sudah mengabdi bertahun-tahun. Ada yang pernah menjadi pegawai negeri, guru, tenaga administrasi, petugas lapangan, anggota TNI, anggota Polri, dan berbagai peran lain yang tidak selalu terlihat tetapi sangat berarti. Pengabdian itu tidak hilang hanya karena masa kerja sudah selesai. Martabat itu tetap ada. Maka informasi untuk pensiunan harus disampaikan dengan hormat. Kalau belum pasti, katakan belum pasti. Kalau hanya contoh, sebut contoh. Kalau masih menunggu, katakan menunggu. Kejujuran seperti ini mungkin tidak selalu terdengar paling heboh, tetapi justru paling melindungi. Di usia pensiun, ketenangan adalah harta. Bukan berarti uang tidak penting. Uang tentu penting. Tetapi uang yang belum pasti jangan sampai merampas ketenangan hari ini. Harapan boleh ada, tetapi jangan sampai menjadi beban. Bapak Ibu berhak berharap pada kabar baik. Bapak Ibu berhak menunggu dengan tenang. Bapak Ibu berhak mendapat informasi yang jelas. Dan Bapak Ibu berhak dilindungi dari kabar palsu yang memanfaatkan kebutuhan hidup. Sekarang, apa langkah praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan? Pertama, pantau informasi, tetapi jangan panik. Kabar gaji ke-13 boleh diikuti, tetapi jangan sampai membuat tidur terganggu. Pilih sumber yang dapat dipercaya dan cek seperlunya. Kedua, jangan langsung percaya pada judul. Baca isi lengkap, lihat apakah ada sumber resmi. Perhatikan kata-kata seperti kemungkinan, diperkirakan, ramai dibahas, atau menunggu kepastian.
Kata-kata itu berarti belum final. Ketiga, jangan klik tautan sembarangan, apalagi tautan yang menjanjikan pengecekan dana atau penerima. Jika meminta data pribadi, hentikan. Keempat, lindungi data pribadi. Jangan berikan nick, foto KTP, nomor rekening, PIN, password atau kode OTP kepada siapapun yang tidak jelas. Kelima, jangan membayar biaya apapun kepada pihak pribadi. Tidak ada alasan untuk mentransfer uang kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Keenam, susun anggaran berdasarkan uang yang sudah pasti. Jangan memasukkan gaji ke-13 ke dalam rencana belanja sampai ada kepastian resmi. Jika nanti benar diterima, gunakan untuk prioritas. Ketujuh, buat daftar kebutuhan. Tuliskan mana kebutuhan mendesak dan mana yang bisa ditunda. Jika ada tambahan resmi, Bapak Ibu bisa menggunakannya lebih bijak. Kedelapan, bicarakan dengan keluarga sebelum mengambil keputusan besar. Jika ingin membeli sesuatu, membantu keluarga dalam jumlah besar atau melunasi kewajiban, diskusikan dulu agar tidak salah langkah. Kesembilan, bantu sesama pensiunan. Kalau ada teman yang panik karena kabar gaji ke-13, tenangkan. Katakan, kita cek dulu sumbernya. Satu kalimat sederhana bisa mencegah banyak kekhawatiran. Kesepuluh, simpan dokumen penting dengan rapi. Data pensiun, rekening, identitas, dan dokumen keluarga sebaiknya aman dan mudah ditemukan jika suatu saat diperlukan melalui prosedur resmi. Kesebelas, jangan merasa tertinggal. Informasi resmi yang penting tidak akan hilang hanya karena Bapak Ibu tidak membuka ponsel setiap jam. Terlalu sering mengecek kabar justru bisa membuat pikiran lelah. Ke-12, pegang prinsip ini, harapan boleh, keputusan harus menunggu kepastian. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Bapak Ibu bisa tetap siap menyambut kabar baik, tetapi tidak mudah dirugikan oleh kabar yang belum jelas. Bapak Ibu, kabar 5 Mei 2026 tentang gaji ke-13 pensiunan yang disebut makin dekat memang wajar membuat banyak orang berharap. Harapan itu tidak salah, bahkan sangat manusiawi. Setelah bekerja dan mengabdi begitu lama, Bapak Ibu tentu ingin mendapat kepastian dan perhatian yang layak. Tetapi mari kita jaga harapan itu dengan kebijaksanaan. Jangan jadikan kata makin dekat sebagai tanggal pasti jika belum ada pengumuman resmi. Jangan jadikan angka yang beredar sebagai nominal, pasti jika belum ada dasar. Jangan jadikan pesan berantai sebagai keputusan. Dan jangan pernah menyerahkan data pribadi hanya karena dijanjikan pengecekan dana. Kalau nanti ada informasi resmi yang jelas, kita sambut dengan syukur. Kalau masih harus menunggu, kita tunggu dengan tenang. Karena dalam urusan pensiun, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat percaya, tetapi siapa yang paling aman dan benar memahami. Bapak Ibu sudah melewati banyak masa. Sudah bekerja, melayani, membesarkan keluarga, dan menjaga tanggung jawab. Maka hari ini Bapak Ibu juga berhak menjaga ketenangan diri sendiri. Jangan biarkan kabar yang belum pasti menguasai hati. Ingat satu pesan ini, kabar baik harus disambut dengan syukur, tetapi kabar yang belum lengkap harus disambut dengan kehati-hatian. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang penuh kasih, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Jika pembahasan ini bermanfaat, bagikan kepada sesama pensiunan dan keluarga, bukan untuk membuat panik, tetapi untuk membantu lebih banyak orang tetap tenang dan waspada. Sebelum kita akhiri, mari renungkan satu pertanyaan. Ketika kabar tentang gaji ke-13 datang membawa harapan, apakah kita akan langsung percaya atau berhenti sejenak untuk memastikan kebenarannya?